Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbighfirli wa liwalidayya amin walil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan rutinitas kita, pengajian kita, yaitu ngaji kitab Safinatun Najah yang membahas terkait dengan fardu ain dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan dan kemudahan untuk mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita tapi ada juga yang berminat untuk mengikuti pengajian ini, dan semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik. Lalu kemudian bukan hanya sekedar perilaku, akan tetapi tingkah hati kita yang harus terus tetap bertambah keimanannya. Bukan hanya sekedar penampilan, akan tetapi hati kita harus semakin ditambah kontak dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai lupa terhadap Allah ketika kita dalam segala bentuk situasi dan kondisi pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, agar pekerjaan itu ya mendapatkan ridhonya. Karena ciri-ciri ridho Allah di dalam apa yang sedang kita kerjakan, ketika hati kita kontak dengannya. Kalau hati kita tidak kontak dengan Allah, maka itu pertanda sholatnya sedang tidak diridhoi, hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Artinya sholatnya itu tidak ada manfaat yang besar, tidak ada manfaat yang besar. Hanya sepintas mata manusia bahwa dia itu sudah muslim, itu saja. Akan tetapi untuk ketenangan hidupnya, untuk kebahagiaan hidupnya, dan untuk kenikmatan hidup yang abadi di akhirat nanti, itu belum ada kalau hatinya tidak ada kontak dengan Allah. Karena itu pertanda amalnya belum diridhoi oleh Allah, pertanda. Kalau sah ya baru sah saja, kalau sah baru sah saja. Tapi kalau kontak dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menambah ketenangan, akan menambah ketakutan terhadap sesuatu yang dosa, yang diharamkan. Kalau hatinya kontak dengan Allah, akan menambah kekuatan dalam melaksanakan perintahnya. Kalau tidak kontak dengan Allah, itu hampa, apa yang ia lakukan itu hampa, hanya semata-mata melaksanakan kewajiban yang tidak merasa kebutuhan dalam melaksanakan kehidupannya itu. Padahal dia sedang butuh selamanya pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa terpaksa dalam hidupnya itu, dipaksakan sholat. Nah, kalau tahapan itu tidak jadi masalah untuk proses yang lebih baik, akan tetapi jika tetap dalam posisi seperti itu, maka termasuk kepada orang-orang yang rugi. Nah, hidupnya itu rugi. Maka iman kita itu harus terus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan keimanan? Ya harus selalu
mendengarkan kalam-kalam hikmah, kalam yang memiliki nilai tauhid, nur tauhid. Lalu harus senantiasa bersahabat dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kita. Lalu harus terus mencari ilmu. Dengan itu caranya adalah salah satu peningkatan kualitas iman. Apabila proses itu tidak dilakukan, maka keimanan itu akan tetap saja. Ketika kelas 1 SD sampai kelas 1 SMA tetap saja seperti itu. Hanya hafal terhadap rukun iman, rukun Islam, hafal, tapi jiwanya tetap seperti itu. Tersinggung, masih ngamuk, gitu kan. Lalu kemudian disanjung, masih sombong, takabur. Itu berarti imannya masih tetap level kanak-kanak yang suka disanjung. Kalau teman kanak-kanak kan harus disanjung, ya, harus diberi sugesti dan sebagainya. Itu kan taman kanak-kanak. Nah, jika sudah dewasa, semakin besar masih tetap seperti itu, berarti itu imannya belum meningkat. Imannya belum meningkat. Cuman perilakunya saja yang berubah. Misalnya menutup auratnya bagus, sholatnya tiap waktu, dan lain-lain gitu. Namun ketika jiwanya belum kontak dengan Allah, maka itu akan gersang seperti anak-anak TK. Karena itulah sekali lagi terus mencari ilmu tentang ketauhidan, terus mendengarkan kalam-kalam hikmah, kalam-kalam yang mengandung ketauhidan, terus bersahabat dengan orang-orang yang lebih soleh daripada kita, orang yang lebih soleh. Oh, ini lebih soleh daripada kita, ya sudah, itu jangan sampai disia-siakan. Orang itu berharga dalam kehidupanmu, ya, jangan sampai. Itu adalah yang sangat berharga. Orang yang soleh itu khairul asdiqai man saddaqaka walaysa man sadaqak. Sebaik-baiknya sahabatmu adalah orang yang suka merehabilitasi ketika engkau dalam kekeliruan. Itu orang-orang sahabat yang akan menjadikan kalian beruntung. Jadi ketika kita salah, dia berani ngalokaken gitu. Dia berani mengoreksi, kamu mohon maaf, saya pernah dengar dari Ustadz, kok apa yang kamu lakukan itu kurang pas. Alasannya seperti ini. Saya berani menyampaikan ini karena aku merasa sahabat dekatmu. Nah, seperti itu. Karena hidup ini bukan tidak selamanya. Di dunia ini hanya sebentar saja. Nah, itu sahabat yang seperti itu yang berharga bagi kalian. Yang meningkatkan keimanan itu adalah sahabat yang mahal. Bukan yang suka traktir saja, bukan yang suka oke bos saja, yang nurut saja, bukan. Tapi yang suka merenovasi perilaku dari yang kurang baik menjadi baik. Itu cari sahabat yang seperti itu. Jangan justru sebaliknya, ketika ada sahabat memberikan nasihat kepada kita, sok alim, sok pintar, justru bilangnya seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Padahal dia sahabat yang paling hebat yang seperti itu. Cari sahabat yang seperti itu. Ya. Kalau belum punya yang seperti itu, berarti kalian belum punya sahabat yang lebih soleh dari kalian. Nah, itu belum ada yang memberikan dampak positif dalam hidup. Kalau begitu, maka carilah. Ya. Kalau tidak ada, ya yang penting kalian mengamalkan ilmu yang telah didapati. Karena tadi kan salah satu syaratnya, satu, mendengarkan kalam hikmah, yaitu pembicaraan yang menjurus ke ketauhidan, keimanan. Nomor kedua, ilmu tauhid. Nomor ketiga, orang yang lebih soleh daripada kita. Kalau kalam hikmah itu pembicaraan yang bertauhid, yang mengandung tauhid, yang mengarahkan hati kita ke Allah, sudah kalian dapatkan, maka itu saja.
jika belum mendapatkan sahabat yang soleh. Itu kata kanjeng Nabi, khairul asdiqai ma saddaqaka wa laysa ma sadaqaka. Ya, sebaik-baiknya sahabat adalah orang yang selalu merenovasi sajalah kalau bahasa saja, bukan yang selalu membenarkan, tapi yang berani merenovasi. Kalau selalu membenarkan walaupun salah dibenarkan saja. Nah itu bukan. Nah, kebanyakan kita itu manusia lebih suka ketika selalu didukung apapun ide kita walaupun salah. Nah itu padahal kesalahan fatal, menghancurkan kehidupan. Ketika kita merasa senang didukung dalam kesalahan sama seseorang, maka diri kita yang salah, bukan orang lain. Kalau orang lain ya urusan orang lain. Diri kita ketika ada sebuah kesalahan lalu didukung sama orang lain dan kita menyadari bahwa kesalahan itu memang salah dalam diri kita, maka yang salah itu kita. Jangan salahkan orang lain. Ada kalanya ketika sudah mendapatkan dukungan, orang-orang itu perlu diberi penghargaan. Atau ketika satu saat sadar bahwa aku didukung kesalahan ini sama orang itu, berarti orang itu salah, akhirnya dia dijauhi. Bukan, tidak perlu. Jadi yang disalahkan itu kita. Ketika dia mendukung, dia sudah mendapatkan kebaikan. Niatnya mungkin baik, cuman karena ketidakpahaman tentang kesalahan diri. Lalu kemudian ketika ada taubat seseorang yang didukung itu, maka orang itu ya tetap jangan dilepas. Barangkali dukungan mereka itu karena mereka itu tidak tahu terhadap kesalahan kita. Akhirnya dia mendukung. Paham? Ayo kita mulai baca dari bismillah, bareng-bareng dibuka kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kilaiki fasol suwiji arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku 15 syahadatu alla ilaha illallah suwiji syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lan wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus sholati lan ngadegaken salat wa itauz zakati lan ngaweaken zakat. Nah, sekarang itu masih dalam pembahasan wa itauz zakati. Yang kemarin kita semuanya sudah tahu bahwa zakat itu secara garis besarnya terbagi kepada dua bagian. Yang pertama adalah zakat fitrah. Yang kedua zakat badan atau yang kedua zakatul mal, zakat harta. Kalau zakat fitrah sebagaimana apa yang sudah disampaikan, seperti itulah ketentuannya dan berbagai hal yang dibahas terkait dengan kepada siapa yang 8 asnaf, terkait di mana yaitu qaryatul zakat, terkait kapan memberikannya dan berapa jumlahnya yang harus dikeluarkan, itu semuanya sudah dibahas di dalam zakat fitrah. Sekarang di dalam zakatul mal. Dalam zakatul mal itu terbagi beberapa bagian. Satu, ada az-zar'u. Az-zar'u itu tanduran. Tanduran itu pada intinya adalah pohon buah kurma dan anggur saja. Di dalam mazhab Syafi'iyah yang wajib dizakati adalah anggur dan kurma. Lalu kemudian az-zar'u itu adalah quwwatul bilad yang menjadi makanan pokok dalam sebuah negara. Nah gitu. Di sini apa? Nasi. Berarti asalnya padi. Nah,
maka itu wajib dizakati. Ketika menjadi petani padi, maka harus alias wajib dikeluarkan zakatnya, dan termasuk zakatul mal. Az-zar'u itu mengeluarkannya adalah 1/10, 1/10, salah, 1/40 ya, 1/40. 1/10, 1/10 berarti 10% keluarkannya. Berapa? 10%. Apabila panen 1 ton, 1 ton gabah, maka wajib dikeluarkannya berapa? 1 kuintal, 100 kilo. 100 kilo itu adalah 1 kuintal. Paham? Nah, seperti itu. Namun demikian, dikeluarkan sekian persen itu apabila 1, tidak ada biaya pengairan. Nah, kalau ada biaya pengairan, ini nggak bisa tumbuh apabila tidak menggunakan pompa air, sehingga airnya itu harus dipompa. Maka tidak berlaku 10%, yang berlaku hanya 5%. Jadi turun menjadi 50 kilo. Dari 1 ton gabah maka menjadi turun 50 kilo, yang tadinya 1 kintal, tadinya dikeluarkan 1 kintal. Tapi karena ada biaya untuk menumbuhkan tanaman itu, akhirnya menjadi cuman 5%. Jadi kalau 5% dari 1 ton itu berapa? 50 kilo. 50 kilo. Jadi kalau 50 kilo, 1 kilonya harganya 10.000, berarti 50.000. Kalau dari 1 ton itu berarti berapa? 1 juta. Oke. 1 juta. 1 ton itu berarti 1 juta. Kan kalau 1 kilo itu 1.000. Sekarang kalau 1 ton berapa kilo? 1.000 kilo. Kalau 1.000 kali 1.000 berapa? 1 juta rupiah. Soal angel ngitungnya kayak ngono. 1 juta rupiah. Semula apabila tidak ada biaya pengairan, maka yang harus dikeluarkan dari 1 juta itu 100.000 kalau diuangkan, karena 10 kilo itu. Lalu kemudian karena ada biaya pemeliharaan berupa irigasi, maka akhirnya cuman mengeluarkan 50.000 dari rezeki 1 juta. Itu kalau 1 ton. Sekarang kalau dapat 10 ton berarti 10 juta. 10 juta, keluarkan 50.000 kali 10, 500.000 dari 10 juta. Paham? Kan gampang. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Loh, bagaimana kalau makanannya itu roti? Loh, rotinya itu dari apa dulu bahannya? Itu saja. Loh, bagaimana kalau tidak punya makanan pokok? Jadi di negara itu makannya yang penting masuk saja. Ada sayuran masuk. Nanti siang makannya buah-buahan masuk. Nggak jelas, nggak punya makanan pokok. Itu bisa ada terjadi seperti itu. Bagaimana kalau begitu? Apa yang harus dikeluarkan sebagai zakatnya? Yaitu makanan pokok tetangga negaranya yang paling dekat. Ya. Jadi kalau Indonesia tidak punya makanan pokok, maka cari
negara yang paling dekat ke situ. Negara mana yang punya makanan pokok? Oh, Thailand misalnya paling dekat, dia makanan pokoknya misalnya gandum, ya kan, ya. Atau makanan pokoknya itu apa kira-kira? Semangka misalnya, buah semangka makanan pokoknya. Ya udah, berarti nanti yang menjadi qimatul bilad untuk negara Republik Indonesia yang wajib dizakati dengan ukuran 1/10-nya itu adalah semangka. Jika bertani semangka maka hitungannya seperti 1/10. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjutkan. Lalu kemudian ada zakat mal, itu adalah hewan. Kalau hewan ini hanya beberapa hewan yang biasa diingon. 1, wedus. Nomor kedua unta. Nomor ketiga sapi. Itu ya. Nah, seperti itu. Kalau kuda ya enggak. Itu saja. Jadi yang biasa dimakan 1, unta. Nomor kedua sapi, kerbau, dan kambing. Seperti itu. Kalau kambing wajibnya itu ketika 40. Jadi ketika seseorang berternak kambing, maka ketika ada 40 sampai 40 di kandangnya itu 1, 2, 3 sampai 40, maka dia wajib mengeluarkan 1. Dari 40 cuma 1 dikeluarkan. Sekarang berapa coba? Kalau 1 kambing itu harganya 3 juta rata-rata. 3 kali 4 berapa? 3 kali 40 120 juta. Ya, 120 juta dikeluarkan 1 hanya 3 juta saja. Jadi 120 juta hanya dikeluarkan 3 juta saja. Karena 1 kambing itu kalau diuangkan. Itu ya. Itu zakatul mal daripada hewan. Lalu kemudian semakin meningkat setiap 40 ya seperti itu zakatnya. Per 40 tambah 1 kambing, per 40 tambah 1 kambing. Nanti ada lagi sapi, unta, kerbau, itu sama. Per 5 maka keluarkan baru kambing 1. 5 kambing 1, 10 kambing 2. Tapi nanti ada tahapan yang harus mengeluarkan sapi juga atau unta dalam hitungan tertentu. Nanti sajalah, ini kan nggak ditulis kalian juga. Nanti kalau kita sudah ngaji takrib itu detail, atau di dalam Fathul Mu'in detail sekali. Lalu kemudian zakatul mal itu adalah zakat harta, itu tambahnya adalah an-naqdain. Jadi zakat az-zahab wal fiddah, yaitu emas dan perak. Emas dan perak. Kalau emas perak itu 20 miskol sudah wajib dikeluarkan zakat. Dikeluarkannya itu 20 miskol itu ukurannya sekitar 98 gram. Maka dikeluarkan 4 gram. Dari 98 gram dikeluarkan 4 gram. Gitu. Jadi kalau sekarang harganya 98 kali 500 misalnya, berapa?
Jadi 100 saya kali 500.000 berapa? 100 kali 500.000 berapa? Ya. 100 kali 500.000 berapa? 50 juta. 50 juta dikeluarkan hanya 4 gram. Hanya 4 gram. 4 gram itu hanya berarti 500 kali 4 2 juta. Kalau tadi 50 juta, dari 50 juta hanya dikeluarkan berapa? 2 juta kalau diuangkan. Demikian pula hitung-hitungannya di dalam masalah perak, sama ukurannya sekitar segitu. Ukurannya seperti antara emas dan perak, ukurannya seperti itu. Jadi yang paling besar itu ya tani. Kalau tani itu kan tadi 1 juta sudah harus dikeluarkan 100.000 dari tani. Kecuali kalau ada biaya pengairan, maka hanya 5% yang dikeluarkan. Itu dari 1 juta itu dikeluarkan 50.000 bukan 100.000, karena itu ada biaya pengolahan atau biaya air. Tapi kalau nggak tahu hitung-hitungannya ini. Kalau ini kan dari 50 juta dikeluarkan 2 juta. 50 juta dikeluarkan 2 juta. Kalau tadi padi misalnya dari 10 juta aja. Dari 10 juta dikeluarkan 1 juta. Kalau dari 20 juta dikeluarkan 2 juta. Kalau dari 50 juta dikeluarkan 5 juta. Kalau dari 5 juta, iya masih besaran ini kan, masih besaran tanduran, masih besaran zakat makanan, azar tanduran. Jadi kalau emas dari 50 juta kita hanya mengeluarkan 2 juta, ya dari 50 juta hanya mengeluarkan 2 juta. Tapi kalau dari pertanian, dari padi, kita mendapatkan 50 juta, mengeluarkan berapa tadi? 5 juta. 5 juta. Jadi selisihnya 3 juta. Itu kalau diuangkan. Tapi nggak diuangkan. Kalau padi itu harus dengan padi lagi zakatnya. Terus kalau kambing ya dengan kambing lagi. Kalau emas itu ya boleh diuangkan. Kalau perak ya boleh diuangkan. Karena sulit kan kalau mau dipotong-potong gitu. Kalau yang lain enggak. Kalau orang zakat badan ya bukan sama orangnya. Masa orangnya dizakati dipotong gini tangannya siji dikasihkan. Gak mungkin kan begitu. Tapi dengan qimatul bilad, dengan makanan pokok yang dikeluarkannya. Dengan makanan pokok. Ya, itu. Jadi zakatul mal 1, zakat tanaman terdiri daripada tanaman makanan pokok. Nomor kedua adalah anggur dan kurma. Nomor ketiga hewan peliharaan, yaitu unta, sapi, kerbau, kambing. Lalu kemudian nomor keempatnya adalah emas dan perak.
Lalu kemudian yang terakhir adalah zakat tijaroh, zakat dagang. Zakat dagang itu mirip karena disamakan hitungannya dengan zakat perak. Jadi ukurannya kisaran permodalan di 50 jutaan, Kalau hitungan tadi seperti tadi, maka dia baru wajib mengeluarkan zakat. Cuman kalau zakat dagang itu masuknya ke 2,5%. Jadi kalau dari 1 juta itu hanya 25.000. Dari 1 juta hanya 25.000. Lebih murah daripada zakat tani. Jadi zakat dagang itu hanya 2,5%. Seperti itu. Jadi kalau modalnya 50 juta, maka kali 2,5, atau kalau 100 juta kali 2,5, berapa yang dikeluarkan? 2,5 juta ya. Dari 100 juta berarti 2,5 juta, 2.500.000. Itu yang harus dikeluarkan. Itu pun kalau tidak mengalami kerugian atau penurunan daripada nisabnya. Bagaimana kalau dalam 1 tahun itu mengurangi penurunan? Misalnya Januari, Februari stabil dagangnya itu bagus, tapi Maret itu akhirnya tidak ada income, justru menjadi rugi dan mengurangi nisab. Maka jika demikian, nanti bukan haul dihitung harus dimulai lagi dari Maret, April misalnya naik lagi, maka April hitung lagi dagang. Yang kemarin itu hangus, tidak harus didagangi selama 3 bulan, Januari, Februari, Maret. Nah, sekarang April dagang lagi, bagus lagi, naik lagi income-nya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nah, dalam 12 tahun itu bagus terus. Nah, maka Maret tahun depan wajib mengeluarkan zakat. Selama 1 tahun haulnya, ya, itu haul. Sudah haul tahun berarti. Sudah tepung tahun, maka di situ baru wajib zakat. Berarti kalau naik mundur, itu tidak pernah mengeluarkan zakat. Tidak akan pernah wajib mengeluarkan zakat. Paham? Jadi bulan Januari, Februari, Maret sampai nisab terus dapat. Maret, April, Mei turun lagi. Ya. Maret, April, Mei turun lagi. Juni, Juli, Agustus naik lagi sampai nisab lagi. Agustus turun lagi. Ya. Terus saja begitu. Berarti tidak akan pernah mengeluarkan zakat. Sebab antara naik turun di bawah standar nisab. Kalau tadi menghitungnya nisabnya itu berapa? 100 juta. Kalau di bawah 100 juta maka dia tidak wajib zakat tijarah. Jadi kalau naik lagi di atas 100 selama 1 bulan, turun lagi selama 1 bulan, naik lagi bulan berikutnya 2 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan naiknya, nanti turun lagi 1 bulan, ya, maka itu tetap tidak akan pernah mengeluarkan zakat tijarah. Jadi yang mengeluarkan zakat tijarah itu yang tetap kondisinya permodalan ada di minim
standar nisab, lalu kemudian tidak pernah turun daripada standar itu. Nah, kalau standarnya 100 juta misalnya, modalnya 500 juta, dia kalau turun pun sampai 200 juta masih di atas standar, walaupun anjloknya itu banyak, maka dia tetap harus mengeluarkan zakat. Harus tetap mengeluarkan zakat tijarah, dagang, sebab di atas standar nisab. Bisa dipahami? Kalau di bawah standar nisab, nanti ketika masuk nisab selama 1 tahun tidak turun kembali, maka di situ wajib zakat tijarah, dagang. Tapi kalau di atas standar nisab, ya, misalnya modalnya 5 miliar, dia beberapa bulan sampai 10 bulan misalnya turunnya 1 miliar, bahkan turunnya 1 miliar, karena dia di atas standar, maka tetap zakat masih ada nisab, masih ada kewajiban. Tapi kalau dalam standar, misalnya standarnya dihitung perak gitu kan, menghitungnya ke perak. Misalnya 100 juta standarnya, 100 juta 5 bulan mengalami penaikan, naik terus sampai menjadi 500 juta, modalnya 100 juta. Maka setelah 5 bulan itu turun 1 bulan, ya, turun menjadi 90 juta. Menjadi 90 juta permodalannya. Maka itu tidak dihitung yang 5 bulan. Maka dia belum wajib zakat. Terus sampai 1 tahun begitu saja terus situasi usaha dagangnya itu, maka dia tidak akan pernah mengalami wajib zakat dagang. Tidak akan pernah. Paham? Nah, kalau paham mau dilanjutkan, kalau nggak paham aja jangan paham atau enggak ya? Kan bingung betul. Kamu paham Soimah? Hah? Soimah kan namanya? Iman. Hah? Iman. Kamu paham? Ya. Nah, udah, paham. Kita lanjutkan. Berarti sudah, itulah masalah zakat. Nah, ini waktunya tinggal 17 menit lagi. Kita lanjutkan ke masalah. Jadi kesimpulannya zakat itu ada 2, satu zakat badan yaitu zakat fitrah. Nomor kedua zakat mal. Zakat mal terdiri daripada buah-buahan yaitu anggur dan kurma. Terus makanan pokok dalam negara tersebut. Lalu kemudian hewan peliharaan terdiri daripada unta, sapi, kerbau, kambing, me. Lalu kemudian apa lagi? Embe. Mo. Tapi kan itu muninya kan me. Me. Lalu kemudian emas dan perak. Dan yang terakhir adalah zakat dan dagang. Paham ya? Ayo kita lanjutkan kalau begitu. Wa shaumu ramadhana lan kaping berapa ini? Kaping pate puasa bulan Ramadan. Wa shaumu ramadhana lan kaping pate puasa bulan Ramadan. Silakan bareng-bareng. Ramadan lan kaping pate puasa bulan Ramadan.
Saum Ramadan. Ada pertanyaan nggak terkait dengan zakat? Sekarang wasaum Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah merupakan rukun Islam yang nomor berapa? Nomor 4. Awas jangan sampai tidak tahu ya ditanya rukun Islam. Saya pernah menguji orang-orang yang masuk ke SMA. Masuk SMA ini, ya, masuk SMA. Ini anak-anak ini tidak tahu, tidak hafal rukun Islam. Rukun Islam tidak tahu, rukun iman tidak tahu. Ini bagaimana ini? Jadi jangan sampai kita tidak tahu. Puasa di bulan suci Ramadan itu statusnya wajib dan merupakan rukun Islam. Apa arti saum itu? Al-imsak. Ini puasa ini mulai diwajibkan dalam tahun kedua Hijriah. Jadi setelah Nabi Muhammad hijriah ke Madinah, hijrah gitu ya. Nah, setelah hijrah ke Madinah selama 2 tahun belum diwajibkan puasa. Setelah 2 tahun di sana barulah diwajibkan puasa. Walaupun tahunnya belum ada, tahun hijriahnya itu belum ada. Tapi dihitung setelah tahu cara menghitungnya, ketika tahun itu sudah dibuat, maka berarti 2 tahun diwajibkan puasa tersebut. Apa arti saum menurut bahasa? Al-imsaku. Apa katanya? Menurut bahasa saum itu apa katanya? Al-imsaku. Artinya menahan. Setiap menahan maka itu adalah saum. Menahan, kamu jangan berisik. Nah, menahan obrolan itu adalah saum. Nah, terus kemudian supaya jangan kekenyangan makannya, kamu jangan terlalu banyak makannya. Menahan nafsu untuk terus makan itu adalah saum. Kamu jangan tidur terus. Menahan keinginan tidur sehingga dia memaksakan bangun itu adalah saum. Sebab saum itu menurut bahasa adalah menahan. Setiap menahan, kalian sedang ngebut, direm, itu al-imsak. Menahan dari kebutan sepeda motor. Ya. Ketika ada lampu kuning, maka kalian melakukan saum, al-imsak, menahan kecepatan. Itu saum. Jadi sekali lagi saum itu menurut bahasa apa katanya? Al-imsaku. Al-imsaku bahasa Indonesianya adalah. Bagaimana kalau saum itu menurut hukum syara? Kalau menurut hukum syara, saum itu al-imsaku anil muftiri. Ya. Sesuatu yang menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar shodiq sampai suruk atau terbenamnya matahari. Minal fajri ila ghurubis samsi, ila ghurubis syamsi. Mulai dari fajar shodiq sampai terbenamnya matahari, menahan dari hal yang membatalkan terhadap puasa. Kalau menahan terhadap hal yang membatalkan puasa itu ada versi fikih. Kalau versi fikih itu yang penting dukhulu ainin ila jaufihi, atau masuknya sesuatu terhadap lubang. Terhadap lubang. Lubang itu mana? Ada lubang mulut, ada lubang hidung, ada lubang telinga, ada lubang depan, ada lubang belakang. Nah, itu lubang-lubang itu ketika seseorang sedang puasa jangan sampai termasuki terhadap benda. Ain itu adalah benda, sesuatu. Coba saya ulang.
Apa yang dimaksud dengan saum menurut ilmu syara? Jawab boleh semuanya. Menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, dimulai dari fajar sidik sampai terbenamnya matahari. Harus tahu nih. Jadi apa yang dipelajari malam ini jangan sampai tidak tahu. Apa puasa menurut bahasa? Iya, menahan aja atau al-imsaku. Apa saja yang membatalkan puasa? Masuknya sesuatu, memasukkannya sesuatu terhadap lubang anggota badan. Jadi kalau ada air menetes setelah wudhu ke mulut, itu kan sesuatu. Mulut itu kan jauh, jadi lubang. Lalu kemudian ditelan, batal. Adalah 1 tetes, 2 tetes. Kalau ada air yang masuk sedang keramas, mandi karena panas, supaya adem, airnya keramas, masuk ke lubang telinga. Walaupun 1 tetes, 2 tetes terasa adem ke tenggorokannya, ada yang masuk. Kan kalau masuk ke telinga itu bisa masuk langsung ya ke sini, terasa. Nah itu membatalkan. Kalau sedang puasa lalu renang, lalu mengeluarkan gas di dalam kolam renang itu, blubuk keluar, itu ada itunya, ngentut. Nah, itu batal. Sebab seiring dengan keluarnya gas, sebelum menutup itu air memaksa masuk ke dalam. Batal itu. Ya. Bagaimana kalau vaksin ketika sedang puasa? Ya tidak, karena bukan melalui bukan melalui lubang-lubang tersebut. Lubang-lubang itu adalah mulut, hidung, telinga, depan, belakang, gitu. Ada lagi. Oh. Nah, oke. Jadi musik yang tidak boleh itu sebenarnya yang seperti ini. Jadi pada dasarnya musik itu tidak jadi masalah, tapi kalau jadi mengganggu itu yang jadi masalah. Gitu. Silakan supaya lebih tenang jiwamu, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya suara ini yang diciptakan oleh Allah. Eling hatinya dengan suara-suara itu ya. Boleh. Tapi kalau justru melupakan, bahkan menghalangi terhadap orang yang sedang zikir atau sedang melakukan kebaikan, maka itu yang menjadi haram. Itu yang menjadi haram. Jadi bukan musiknya, tapi perilakunya tidak sesuai tempat ataupun waktu dan situasi. Pending lagi. Terus apalagi? Nah, posisinya kalau tidak sengaja bagaimana? Karena tidak ada pertanyaannya, di saya yang bertanya. Bagaimana kalau tidak disengaja? Tidak disengaja bagaimana? Misalnya sedang melakukan kewajiban. Karena di siang hari bulan puasa itu mimpi basah. Lalu mau sholat, kita harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, maka kita wajib mandi besar. Ya, akhirnya kita mandi di dalam rumah menggunakan gayung dengan perlahan, hati-hati, takut kemasukan air, telinganya, mulutnya dan sebagainya. Namun ternyata masih tetap saja ada yang masuk ke telinga. Bagaimana? Batal atau tidak? Tidak, itu sudah batal. Ya. Karena kita sudah berhati-hati.
Bagaimana kalau sedang dalam perjalanan membawa sepeda motor atau sepeda ontel, saking ngantuknya semalam kita sudah wiridan, sudah qiyamul lail, lalu kita menguap, sedangkan tangan kita sedang memegang setang yang khawatir nanti harus ngerem kanan kiri. Akhirnya menguap itu tidak kita tutupi dengan tangan. Padahal kalau menguap kita kan harus menutupi dengan tangan, karena ada setan dan khawatir ada yang masuk. Ternyata ada laler yang masuk ketika sedang nguap. Laler masuk. Nah, itu karena tidak ditutupi. Dan ternyata kata laler ini, kok ada makanan di sini bau-baunya. Sampai laler itu tertelan tidak sengaja. Lek. Bagaimana kalau kejadian seperti itu tidak batal? Justru kalau dimuntahkan lagi sampai muntah dan keluar setelah di dalam, itu menjadi batal. Sengaja muntah. Tapi kalau tertelan langsung masuk, memaksa masuk itu laler itu, dikeluarkan ketika di dalam mulut tidak bisa, dia masuk. Nah itu tidak batal. Wih saya rezeki nih dinikmatinya. Nanti juga mati di dalamnya. Nah, berbeda lagi kalau pas masuk itu ke gigi, tabrakan dulu karena di giginya ada pagarnya. Ini gigi siapa yang ada pagarnya di sini? Nah, tuh iman ada pagar. Wah, nabrak pagarnya dulu. Nah, jadi masih nempel di lidah. Itu masa kalau sengaja ditelan sama ima itu, sengaja ditelan, oh enak ini. Nah itu batal itu ya, karena masih ada di lidah dan bisa dikeluarkan dulu sebenarnya, gitu ya. Nah itu batal. Nah bagaimana kalau masuknya itu kemasukan, tapi atas dasar tidak hati-hati. Misalnya sedang puasa wajib Ramadan, lalu kemudian olahraga renang, sedang begini, terus capek, akhirnya kita berbalik arah, jadi mulut kita yang di atas, jadi supaya adem begini, gaya apa ya? Gaya katak tapi nggak tengkurap, tapi apa namanya ini? Ubur-ubur. Nah, kayak ubur-ubur kayak. Nah, ternyata ada teman kita yang loncat. Jelegur ke bawah. Terus akhirnya air itu ada cipratan. Padahal mulut kita sedang mangap. Lah, sopo iki sing loncat. Nah, itu walaupun ketidaksengajaan karena atas dasar ketidakhati-hatian, maka menimbulkan batal puasa. Paham? Tapi kalau atas dasar hati-hati, mandinya tadi di rumah, terus pakai gayung, tidak renang, itu tidak membatalkan walaupun kemasukan. Terus sekarang statusnya kalau mandinya mandi sunnah. Kalau tadi kan mandi di rumah itu mandi wajib karena mimpi basah. Sekarang kalau mandinya mandi sunnah karena gerah panas gitu ya. Kita pingin adem, akhirnya keramas. Atau karena mau sholat Jumat, kan mandinya itu sunnah kalau tidak punya hadas besar. Lalu kemudian sudah pakai gayung, lalu kemasukan air ke telinga atau ke mulut, langsung tertelan, maka itu pun membatalkan puasa karena adusnya adus sunnah ya. Kalian bisa menangkap enggak? Ada yang hati-hati menggunakan gayung tidak membatalkan puasa jika termasuki ketika adus wajib. Ada yang ketika kemasukan air
walaupun tidak sengaja atas dasar hati-hati membatalkan puasa kalau mandinya mandi sunnah. Paham? Ada yang tidak paham? Sekali lagi, ini masalahnya suka dilaksanakan sama kita. Puasa itu biasa kita laksanakan, semuanya puasa. Kalau mandi wajib, keramasnya kita sudah melakukan dengan kehati-hatian. Jika termasuki air ke dalam mulut ataupun telinga, maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tidak hati-hati, malah renang, kalau kemasukan, batal atau tidak? Batal. Kalau mandinya mandi sunnah, seperti mau sholat Jumat ataupun supaya adem, walaupun mandinya hati-hati, jika kemasukan air melalui mulut ataupun lubang bawah dan lain sebagainya masuk ke telinga, itu membatalkan atau tidak? Batal, karena adusnya adus sunnah. Berarti kalian sudah paham sekarang. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Barangkali. Ayo. Nah, namun terkait dengan hal ini ya, di dalam melaksanakan bersuci, mensucikan najis, misalnya sudah buang air besar atau membuang air kecil, itu harus dilakukan hati-hati, sebab dikhawatirkan ada yang masuk melebihi had zohir. Had zohir itu apa? Sesuatu yang nampak, itu had zohir, batasan yang kelihatan. Kalau melewati sesuatu yang tidak kelihatan, maka itu yang membatalkan. Maka itu yang membatalkan. Maka kita harus hati-hati. Misalnya sudah BAB di siang hari, maka kita jangan terlalu dalam ceboknya itu. Kalau jemari kita melintasi anggota yang tidak terlihat ketika sedang nongkrong, maka itu membatalkan puasa. Bagaimana contohnya? Kalau ingin tahu kalian begini, nanti di kamar mandi, ambil cermin, ya, lalu lihat, yang kelihatan itu yang boleh disentuh. Yang kelihatan itu yang boleh disentuh. Kalau cebok melebihi anggota yang tidak kelihatan, maka itu menimbulkan batal puasa. Jadi kalau ada air yang masuk terhadap sesuatu yang tidak kelihatan di cermin itu, maka itu membatalkan puasa. Yang lebih hati-hati lagi ini perempuan, masalahnya depan belakangnya itu rada harus waspada. Kalau laki-laki depannya itu aman lah, insya Allah, ya. Tapi kalau perempuan itu harus lebih hati-hati. Makanya kalau saya di bulan puasa itu tidak pernah buang air besar di siang hari. Kalian pengen tahu caranya? 5 hari sebelum datang bulan puasa, kalian harus nongkrong sebelum subuh atau setelah maghrib di toilet. Nah, nanti akhirnya terbiasa. Walaupun hari pertama tidak keluar, nanti hari kedua bisa saja keluar. Hari kedua tidak keluar, hari ketiga bisa keluar. Jadi pas datang bulan Ramadan itu, kita sudah terbiasa buang air besar sebelum subuh atau setelah maghrib. Saya tidak pernah berpuluh-puluh tahun juga buang air besar di siang hari bulan Ramadan. Karena buang air itu bagaimana dibiasakannya. Ada yang biasa jam 7 terus. Ada yang biasa sebelum subuh terus. Ada yang biasa baru bangun langsung buang air besar terus begitu. Jadi kalau begitu diajarkan, ya, diajarkan apa di terapi kita itu kalau sebelum datang bulan Ramadan.
Dan insya Allah itu mujarab. Nah, bukan saya aja yang melaksanakan itu, banyak teman saya yang seperti itu. Sebab ketika mendengar pelajaran ini waktu ngaji itu dipraktekkan seperti itu, dan itu adalah arahan dari guru. Kalian buang air besarnya di malam hari, nanti akan seperti itu terbiasa. Terus, nah itu saja mungkin sekilas, karena nanti pun ada bahasan di dalam di dalam bab puasa, masalah pembatalan puasa. Jadi puasa itu statusnya wajib, sehingga apabila tidak dilaksanakan maka ketika bertobat itu wajib diqodho, wajib dibayar. Ya kalau tidak tobat orangnya ya nggak bakal mau bayar. Kalau hatinya sudah dikasih hidayah maka nanti harus dibayar. Karena itulah kalian semuanya harus berhati-hati dari mulai remaja sekarang ini, jangan sampai ada yang tidak sempurna puasanya. Sebab nanti kalau kalian sudah sadar benar hatinya, pasti harus membayar dengan puasa dan fidyah, dan akan dihitung fidyah itu per tahun 6,5 on. Ya, 5 ons. Dikalikan berapa tahun? Kalau satu hari saja 6,5 on, kali sekian tahun, kali berapa hari? Nah, itu kan memberatkan akhirnya. Ya. Jadi jangan sampai berat. Maka dari sekarang itu harus benar-benar disiplin. Dan alhamdulillah dengan selalu mengikuti pengajian ini, kalian akan semakin mudah-mudahan baik di dalam melaksanakan ibadahnya. Itu saja, mungkin waktunya sudah lewat. Mudah-mudahan seiring dengan melaksanakan kewajiban datang ke majelis taklim, Allah memberikan ilmu yang manfaat dan barokah buat kita semuanya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbin fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna wa yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatilana fi dinina, tawassalna bi ta'alimi tawassalna bi ta'alimi, antar suqana wa siya wa antar suqana amana. Allahumma barik lana fi jami'i auladina wa auladatina wa talamidina wa talamidatina waj'alna minal ulama'i wa amilin wa imamil muttaqin as-salihin at-tayyibin hasan akhlaqana wa si'arzaqana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.